selamat datang kembali di channel Sonta Rajut. Hari ini aku mau ngasih tutorial ke teman-teman tentang cara pembuatan tempat HP. Jadi tas mini gitu yang bisa teman-teman pakai buat naruh HP. Nah, ini contohnya udah ada di sini. Jadi nanti aku mau bikin motif yang kayak gini. Ini karena warnanya biru, jadi motifnya kurang terlihat. Tapi sebenarnya ini kelihatan sih, teman-teman. Nah, bagian bawahnya aku pakai warna biru dan bagian atasnya ini warna pink muda banget gitu, teman-teman. Di sini juga ada talinya, tapi nanti tutorial talinya teman-teman bisa lihat di video yang sebelumnya. Nah, teman-teman, nggak usah lama-lama, langsung aja yuk kita mulai bikin tas rajut buat HP. Oke? Oke, teman-teman, seperti biasa ini aku udah nyiapin beberapa alat-alatnya. Seperti biasa ada benang polyester warna biru, ini ada 2 warna biru navy, terus kemudian ini tuh pink muda gitu. Terus ada korek api, ada hakpen, aku nanti pakai yang nomor 4. Terus juga ada kancing. Nah, oke. Ini kancingnya tuh ukuran diameter 18 mili. Ya. Oke, langsung aja kita buat. Yang pertama aku mau bikin badannya. Kita mau pakai benang yang warna biru ini karena ada 2, jadi aku bawa semua, sayang, jadi harus kita habiskan dulu yang kecil. Oke. Seperti biasa, untuk yang pertama-tama kita membuat tusuk rantai. Di sini aku mau bikin sekitar 25 tusuk rantai ya, teman-teman. Dari belakang, dari depan sebenarnya juga bisa, tapi muternya terlalu banyak, jadi kita mulai dari yang belakang aja. Kita putar ke depan seperti ini. Oke, kita bikin 25 tusuk rantai, tapi yang bagian depan ini nggak usah dihitung satu, ini jangan dihitung satu. Jadi satunya itu dari ini. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oke, sudah jadi 25 tusuk rantai. Sekarang aku mau bikin tusuk tunggal. Seperti biasa, kita mulai tusuk tunggal itu di tusuk rantai yang kedua ya. Jadi di ini. Ini tusuk rantai paling atas nomor 1, terus kemudian di bawahnya ini nomor 2. Nah, kita mulai dari yang nomor 2. Seperti ini. Kita ambil bagian satu sisinya dulu, kita bikin tusuk tunggal melingkar sebanyak, kalau tadi kita bikin 25 di atasnya, berarti bagian bawah tusuk tunggal juga jumlahnya sama, sesuai dengan yang di atas. Kalau nggak sesuai berarti ada yang diloncatin. Nah, ini ya, kita bikin tusuk tunggal melingkar. Ini teman-teman, aku udah bikin tusuk tunggal sampai di ujung sini. Nah, tapi bagian ujungnya tidak perlu di double ya, teman-teman. Karena aku bikin ini itu tanpa alas, tanpa ada bagian alasnya. Jadi bagian ujung sini, kanan kirinya itu nggak perlu di double. Bagian ujung sini juga nanti tidak perlu di double. Jadi ini hanya kita mengikuti masing-masing lubang aja. Nah, ini paling ujung, ini bagian yang tadi aku bilang tidak usah dihitung. Ini juga tidak perlu diisi juga, karena kalau diisi nanti takutnya ini ngebuka. Jadi kita langsung ke seberangnya. Kita putar, kita beralih ke bagian seberangnya. Berhadap-hadapan. Nah, seperti ini. Oke. Jadi kalau ini tanpa alas, nanti dia langsung otomatis melengkung ke atas. Ini memang aku sengaja bikinnya tanpa alas. Ini sama ya, teman-teman, sampai ke ujung juga. Nah, ini bagian bawah. Nanti aku mau bikin 3 tusuk tunggal ke atas. Jadi ini 1, 2, 3. Oke, langsung aja ya kita bikin ya.
Ingat bagian belokan kalau yang ini karena kita tidak membuat alas, jadi tidak perlu ada yang di double. Ya teman-teman, aku udah jadi bikin 3 baris. Kelihatan kan ya, ini baris pertama, kedua, ketiga. Nah, ini udah jadi dan bagian bawahnya itu tidak ada alasnya. Jadi kalau tidak ada alasnya, teman-teman udah langsung muter aja sampai dia semuanya jadi 3 baris. Kelihatan kan ya? Oke. Nah, setelah ini langkah selanjutnya adalah kita membuat tusuk double. Kita membuat tusuk double. Untuk tusuk double teman-teman juga sudah bisa kan ya. Jadi untuk ini kita latihan membuat pola-pola aja teman-teman. Ini aku mau bikin 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5. Sekarang kita loncatin, kita bikin kayak gini. Jadi gini teman-teman. Ini tadi aku udah bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita ambil 1 tusuk rantai, terus kita ambil di sini diloncatin 1. Karena di bawah diloncatin 1, makanya di atas kita tambahkan 1 tusuk rantai supaya ini sejajar dengan yang ini. Sekarang kita tambahkan lagi 1 tusuk rantai lagi dan kita loncatin 1 lagi. Kita isi di sini 1 lagi. Nah, yang ini tadi, karena ini bagian pertama, sebenarnya ini tuh nggak perlu dihitung teman-teman. Ini tusuk rantai itu tidak perlu dihitung. Jadi yang perlu dihitung itu adalah tusuk dimana kita mulai tusuk tunggalnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Dan tusuk tunggal yang tusuk ganda yang pertama itu digabung dengan tusuk rantai. Ini ada 5 lubang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini udah kita bikin 2 lubang aja di sini. Terus kemudian kita membuat lagi 5 tusuk ganda. Ini udah ada 1, terus di sini 2, 3, 4, 5. Seperti ini. Terus kemudian kita ambil 1 tusuk rantai lagi. Kita langkahi 1 lagi. Habis itu tusuk ganda. Bikin 1 tusuk rantai, kita loncatin tusuk ganda. Nah, jadi kayak diloncat-loncat gitu teman-teman. Ini 5 tusuk ganda, terus kemudian kita lubangin bagian 2 ini. Di sini juga nanti di depannya kita lubangin lagi, kita bikin 5 lagi tusuk ganda. Nah, ini kita bikin melingkar ya teman-teman. Kita bikin melingkar. Jadi kita membuat 2 baris ini dengan motif yang sama, dengan tatanan yang sama. Ini ya, ini seperti ini teman-teman bikin melingkar. Nanti aku kasih tunjuk ketika udah sampai yang kedua atasnya. Oke? Ya, ini udah, ini ada 2 baris teman-teman. Ini baris pertama tusuk ganda atau tusuk double itu sama ya teman-teman. Jadi mohon maaf kalau misalkan aku ngucapinnya ganti-ganti, kadang tusuk ganda, kadang tusuk double gitu. Mudah-mudahan teman-teman paham gitu, karena belibet. Jadi ini bagian baris pertama, ini bagian baris kedua. Nah, sekarang kita silang. Bagian yang lubang-lubang ini kita bikin di atas yang ini. Di atas yang ini, oke? Aku coba ya. Ini tusuk rantai ke atas, 1, 2, 3. Terus masih di lubang yang sama. Terus kemudian kita ambil 1 tusuk rantai, kemudian kita loncatin 1 di sini, tusuk double atau tusuk ganda. Kita ambil 1 tusuk rantai lagi, kita bikin tusuk ganda. Oke, setelah ini sudah. Terus kita jalan ke depan di bagian atas-atasnya ini, sama jumlahnya berarti 5 ya. Atas-atasnya ini. Nah, seperti ini. Ini
motifnya belum terlalu kelihatan teman-teman, tapi nanti kalau misalkan udah pasti kelihatan nih. Kita ambil satu tusuk rantai lagi, tusuk ganda, tusuk rantai, tusuk ganda, tusuk ganda lagi, sebanyak 5. Ini udah 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, ini kita bikin melingkar sampai di sini dan 2 baris lagi seperti bagian yang sama. Jadi 2 baris dengan motif yang sama. Oke, aku lanjutin dulu ya. Ini baris pertama pertamanya udah selesai. Baris pertama untuk yang motif atasnya ya. Ini sudah selesai melingkar. Nah, sekarang aku mau bikin dengan baris yang sama juga. Baris yang sama, maksudnya tatanan yang sama, satu lagi di atasnya. Ya, ini udah jadi ini ada 4 bagian tusuk ganda, 1, 2, 3, 4. Yang nomor 1 dan 2 itu motifnya tatanannya sama, yang nomor 3, 4 juga sama. Nah, sekarang bagian 1, 2, 3, 4-nya ini kita seling-seling. Jadi kita bikin posisi seperti yang 1, 2 ini di atasnya ini. Nanti kalau udah 1, 2 selesai, kita bikin di atasnya lagi dengan posisi yang ini. Yang ketiga, 4. Jadi ini tuh diselang-seling lagi, di bagian atasnya diselang-seling terus gitu teman-teman. Nah, ini motifnya karena ini warnanya biru mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Tapi kalau ini benangnya terang kayaknya ini lebih bagus deh. Aku salah benang, tapi nggak apa-apa deh, kita coba aja ya teman-teman ya. Coba nih teman-teman kita lihat ini kayaknya aku harus ngasih benang yang terang sedikit biar kelihatan ya motifnya ya. Nah, jadi kayak begini. Aduh, nggak kelihatan juga. Itulah pokoknya teman-teman. Nih, ini motif yang nomor tatanan nomor 2, 1, 2 itu kita bikin sama dengan yang ini. Jadi kita loncatin 2, terus bagian atasnya kita bikin sama lagi kayak ini bawah. Nih, ini sebenarnya kelihatan nih. Kelihatan nggak? Nah, kayak gini motifnya. Yang sekarang kita bikin yang nomor 3, 4 ini di atasnya lagi. Nanti di atasnya lagi kita bikin yang kayak nomor 1, 2 ini. Kayak gitu lah pokoknya, terus selang-seling ya sampai kita dapat ukuran yang sesuai dengan HP. Oke, aku langsung selesaiin aja ya teman-teman. Teman-teman juga bisa bikin ini di rumah disesuaikan sama ukuran HP-nya. Mungkin HP-nya lebih kecil atau mungkin HP-nya lebih besar. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Oke? Ya teman-teman, ini udah jadi ini ukurannya udah aku sesuaikan sama ukuran HP. Nah, ini kalau teman-teman mau tahu motif sebenarnya kayak gimana, ini di sini aku ada kertas, jadi coba aku masukin. Nah, nanti motifnya bakalan kelihatan seperti apa. Ini karena warnanya hitam dan dalamnya juga nggak ada apa-apanya, jadi nggak kelihatan motifnya. Warnanya hitam biru. Nah, jadi motifnya tuh seperti ini nih. Ini deh, nah kan kelihatan kan motifnya. Nah, jadi motifnya tuh sebenarnya kayak gini, nah kan. Jadi ini begini, set. Nah, kelihatan. Nah, sebenarnya cantik ini motifnya, tapi karena gelap dan dalamnya nggak ada, jadi nggak kelihatan kan. Oke, udah. Ini aku udah nyampe paling atas. Sekarang bagian paling atasnya mau aku tambahkan tusuk tunggal. Jadi bagian atas, ya kan udah selesai nih. Jadi bagian atas kita tutup dengan tusuk tunggal. Ya, kita bikin ya. Oke. Langsung melingkar. Oke, kita udah selesai teman-teman. Ini jadi bagian atas aku udah bikin tusuk tunggal. Ini memutar, nah semuanya udah seperti ini, dan ini juga udah aku batasin. Jadi sekarang aku mau bikin penutupnya, nanti penutupnya ke sini. Dan untuk penutupnya aku mau pakai benang yang tadi, yang warna pink muda ini. Nah, sekarang kita coba ya. Langsung aja kita bikin. Oke, ini bagian penutupnya aku mulai dari tengah. Jadi tadi kan aku kasih penanda tuh. Aku kasih penanda ini, nah sekarang kita mulai dari bagian yang tengah ini. Kita bikin tusuk rantai ya teman-teman, sebanyak, bentar kita coba dulu, kita bikin 5 dulu, 1, 2, 3, 4, 5.
Oke, coba kita lihat. Kalau 5 itu kira-kira nanti dia bakalan nambah segini. Oke, cukup. Kita anggap saja cukup gitu. Nah, setelah ini kita kunci. Kemudian kita mulai membuat tusuk tunggal itu dari bagian sini. Jadi kita mulai ngambil tusuk tunggal dari bagian sini. Oke. Ini tusuk tunggal pertama. Ini tusuk tunggal kedua. Ini ketiga. Ini keempat. Ini yang kelima. Nah, yang kelima ini kita double ya. Ini yang kita double di sebelah kanan. Terus di sebelah kiri juga kita double. Nah, seperti ini. Kemudian kita melingkar, kita isi lagi bagian seberangnya berhadap-hadapan, jumlahnya juga sama. Kalau dia nggak punya pasangan itu berarti teman-teman salah ngambilnya. Oke, sudah seperti ini. Sekarang kita ambil ke kiri, tusuk rantai, tapi dimasukkan ke selang-selanya. Ini udah 2 ya, ini 1, ini 2. Sekarang yang ketiga. Nah, setelah begini kita putar. Oke. Tadi kan dari depan sudah 3, 1, 2, 3. Sekarang kita putar seperti ini ya memutarnya ya. Nah, kita putar seperti ini. Terus ini kita putar, ini kita masukkan ke lubang yang sama tapi kita masukkan ke bagian sini. Oke, nah setelah itu kita silakan membuat tusuk ganda tapi kita selingin satu. Jadi ini kita ngambil satu tusuk rantai dulu. Seperti ini. Terus kita langsung ke sini. Jadi ini harusnya kan di sini. Jadi kita langkain satu. Karena di atas sudah ada ini tusuk rantai, jadi bawahnya kita langkain satu nggak apa-apa. Oke, kita ambil satu tusuk rantai lagi. Terus kemudian kita langkain lagi 1, 2 di sini. Kita ambil satu tusuk rantai lagi. Kita langkain 1, 2. Nah, di bagian paling atas kita isi satu lubang, kita isi 2. Jadi ini kita ambil satu tusuk rantai, kemudian kita masuk di lubang yang sama. Oke, seperti ini. Terus kita ambil satu tusuk rantai lagi. Kita masuk di lubang yang sama. Jadi 3 ya. Untuk yang tengah, untuk yang depan, ini jadi satu lubang diisi 3. Terus kita ambil satu lagi. Di sini juga kita isi 3. 1. Masih kita kasih tusuk rantai. 2. 3. Oke, sudah. Sekarang bagian bawahnya dan bagian paling ujung. Terus kita hitung di bagian ini. Kita hitung bagian ini. Ini ada lubang 1. Ini lubang 1. Ini lubang 1. Lubang 2. Lubang 3. Jadi kita ambil ini. Nah, seperti ini. Ini nggak apa-apa ini. Jadi ada yang begini nggak apa-apa. Nah, setelah ini kita kesini lagi 3. 1, 2, 3. Oke. Setelah itu kita membuat ini. Kita isi satu-satu aja semua. 1. Tapi ini dari kita ngambilnya dari depan, sedangkan yang tadi itu dari belakang. Jadi bolak-balik ya. Nah, begini. Ini satu semua melingkar ya. Ini memang agak-agak susah, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa. Ini diisi satu-satu semuanya.
Nah, bagian pinggir ini kita isi double, karena bagian belokan harus diisi double. Ini kita isi 1, terus atasnya kita isi double lagi. Ini kita isi 1, ini 1 juga, ini 1 juga. Oh, enggak, ini kita isi double. Ini kita isi double, terus baru di sini 1, terus kemudian di sini kita isi double lagi, terus kemudian di sini 1 sampai ke bawah. Jadi diperhatikan yang double itu ada 2, ada bagian ini sama yang di sini, posisinya sama dengan yang sebelah kiri sama kanan sama ya. Yang double, yang double, yang double, yang double, posisinya sama. Oke. Nah, ini udah selesai juga aku. Sekarang aku mau bikin ini, terus ganti yang ke belakang lagi. Caranya sama dengan cara yang ini. Jadi kita loncat-loncatin gitu. Ambil 1 tusuk rantai, kita loncatin bawahnya 1. Ambil 1 tusuk rantai, ini kita loncatin 1, 2. Kita loncatin 1, 2 masuk. Begitu ya. Terus bagian lingkarannya ini nanti pas belokan beberapa kita double. Oke? Nih. Ini kita double. Ini kita double bagian depan, terus ini kita double juga. Patokan di double itu pokoknya kalau dia ditarik benangnya begini, nah itu harus kita double. Kalau benangnya bisa tegak itu nggak perlu di double, tapi kalau benangnya narik, misalkan nih kayak begini ya, ini misalkan 1, kalau ini kita isi 1 benangnya sekiranya, nah ini kan narik kan, nah kan jadi miring, nah ini harus di double. Tapi kalau misalkan benangnya sudah nggak narik, itu berarti udah nggak harus di double. Misalkan ini kita lihat ini narik nggak, nah ini kan nggak narik kan, makanya ini nggak usah kita double. Ini juga, ini kan nggak narik, nah ini nggak usah kita double. Oke, ya kita sampai ujung. Sekarang kita sampai di bagian tepi. Bagian tepinya aku mau bikin motif kipas. Oke, ini udah selesai seperti ini. Bagian ujung-ujungnya, penanda-penandanya bisa kita lepas. Ini bisa kita lepas. Sekarang aku mau bikin paling pinggir itu pakai tusuk sama, tapi ini model kipas. Jadi seperti ini. Ini ya, ini misalkan 3, kita ambil bagian tengah, kita isi dengan 5 tusuk ganda, 1, 2, 3, 4, coba kita 4, oh nggak bisa, 5, oke, memang harus 5 ternyata. Nah seperti ini, terus di sini juga 1, 2, 3, 4, 5 ya, kita masukkan di bagian sini. Oke, terus ada bagian sini lagi, 1, 2, 3, 4, 5. Kita masuk di sini. Sekarang kita ngambil di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Udah, kita masuk ke sini. Nah, bagian sini, ini kan bagian tengah nih. Ini bagian tengah, coba kita bikin berapa ya? Sekitar 8 tusuk rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus kita masuk di sini.
Ini buat apa sih? Ini jadi buat nanti nyangkutin jadi, ini kita pakai buat nyangkutin ini nanti. Nah kan udah bisa, berarti 8 tusuk rantai udah bisa. Nah seperti ini. Berarti sekarang kita lanjutkan lagi ke sini ya teman-teman, di depannya pas 1 2 3 4 5. Oke, kita selesaikan ya sampai akhir ya. Nah udah jadi teman-teman. Ya aku naikin dikit ya. Oke ya, seperti ini. Tapi ini belum ada talinya, jadi aku mau bikin tali di bagian sini. Oke teman-teman, ini udah jadi ya kan, kelihatan cantik. Ini talinya juga. Jadi ini talinya itu cuma pakai tusuk rantai, dia 2 kali bolak-balik. Nanti teman-teman kalau mau lihat tutorial cara bikin ininya ada di tutorial aku juga, makanya tadi aku nggak videoin karena ini sebenarnya udah ada cara-cara bikin beberapa tali itu udah ada. Nah ini kita tinggal buka, terus kita masukkan deh HP-nya di sini. Tada, oke, dah jadi deh. Nah ini teman-teman, mungkin ada beberapa yang menganggap ini tuh susah gitu. Sebenarnya ini nggak susah, cuma memang teman-teman harus teliti untuk melihat bagian-bagian polanya ini. Apalagi yang bagian penutup ini memang agak-agak ribet gitu. Kalau teman-teman nggak terbiasa, ini memang rada ribet gitu teman-teman. Cuma nggak apa-apa, ini sebagai referensi aja. Siapa tahu teman-teman mau belajar atau mau nambah-nambah kayak belajar bikin berbagai jenis tas kayak gitu. Nah ini bisa, apalagi ini kan contohnya kecil, jadi teman-teman nggak terlalu pusing. Kalau misalkan bikin terlalu banyak-banyak kan biasanya kan pusing, jadi teman-teman bisa contoh untuk bikin ini. Oke, terima kasih, mungkin itu aja dari aku teman-teman. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat, mudah-mudahan teman-teman bisa dapat insight baru lagi gitu tentang cara pembuatan rajut atau motif-motif rajut gitu ya. Terakhir mungkin jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Dan kalau misalkan ada pertanyaan boleh langsung tulis di kolom komentar, nanti insya Allah aku bakalan jawab. Ataupun kalau teman-teman masih bingung, nanti aku bakalan bikin video lagi gitu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. See you di video selanjutnya. Bye bye.